A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang pembahasan al-munada yang berkaitan dengan al-istighatsah. Apa yang dimaksud dengan al-istighatsah? Yang dimaksud dengan al-istighatsah adalah nida'u syakhsin li'anati ghairihi, yaitu memanggil seseorang agar orang tersebut memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Selain itu, yang juga sudah kita pelajari bersama adalah ada berapa bentuk bacaankah untuk munada istighatsah ini. Disebutkan bahwa ada 3 bentuk bacaan untuk istighatsah ini. Yang pertama adalah dibaca jar secara lafadz dengan lam yang di fathah, yaitu ya la zaidin lil madhlumi. Itu adalah bentuk bacaan yang pertama. Adapun bentuk bacaan yang kedua adalah an yukhtama bi alifin, dengan diberi huruf alif di bagian mustaghatsnya, munadanya, munada yang dimintai pertolongan, yang seseorang atau yang dipanggil dan ia dimintai pertolongan, itu dengan diberi alif di bagian belakangnya, seperti ya qauman lil madlum. Dan yang ketiga adalah bentuk bacaannya tidak berubah, sama seperti bentuk bacaan munada yang lainnya, yaitu seperti ya qaumu lil ghariqi. Kemudian ada juga keterangan bahwa contoh ya la zaidin lil madlumi, bahwa di dalam contoh tersebut al-mustaghats, yaitu Zaid, di dalam contoh tersebut ia dibaca jar secara lafadz, namun secara kedudukan ia tetap nasab karena ia adalah munada. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah an-nudbah. An-nudbah ini juga merupakan bagian dari munada. Jadi ada banyak bentuk munada, di antaranya ada bentuk istighatsah, ada bentuk an-nudbah, dan apa yang dimaksud dengan an-nudbah. An-nudbah adalah hiya nida'ul mutafajja' alaihi awil mutawajja' minhu aw lahu wa adatuhu wa. Nudbah adalah memanggil yang sifatnya merintih karena ada sebuah peristiwa atau kejadian yang menyedihkan, yang menjadikan hati seseorang itu sedih, sehingga ia merintih karena kejadian tersebut atau untuk kejadian tersebut. Sementara wa adatuhu wa, sementara huruf nida yang digunakan di dalam bab nudbah ini adalah wa. Sebagaimana contoh wa musibata, wahai musibah, yang artinya bahwa seseorang yang mengucapkan kata tersebut atau kalimat tersebut, ia dalam rangka merintih, ia dalam rangka sedih, sakit hatinya melihat adanya musibah yang terjadi, sehingga ia merintih dengan mengucapkan wa musibata atau wa qalba, wahai hati. Sementara pada saat ia mengucapkan kalimat tersebut, ia dalam keadaan merintih. Jadi yang dimaksud dengan nudbah adalah bentuk panggilan, bentuk munada yang sifatnya adalah rintihan. Nah,
Di dalam keterangannya disebutkan bahwa la yajuzu hadfu harfin nida fin nudbah wala hadful mandubi. Di dalam bab munada yang berkaitan dengan nudbah ini tidak diperkenankan di dalam kalimatnya kita menghilangkan huruf nida yang digunakan. Jadi kalau dalam contoh tadi wa musibata dan wa qalba, huruf nida berupa wa tersebut di dalam contoh tersebut tidak boleh tidak disebutkan, harus disebutkan. Wala hadful mandubi, dan juga tidak diperbolehkan untuk kita menghilangkan atau membuang atau tidak menyebutkan sesuatu yang sedang kita panggil, yang karenanya kita merintih. Jadi di dalam contoh wa musibata, huruf nidanya tidak boleh dibuang, wa, dan juga kalimat musibata juga tidak boleh dibuang. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah kam wajhan lil mandub. Ada bentuk berapa bacaankah? Atau ada berapa bentuk bacaan munada yang nudbah, yang bersifat rintihan. Lil mandubi thalathatu aujuhin. Di dalam bab munada yang nudbah ini ada 3 bentuk bacaan. Apa sajakah itu? Yang pertama, ayyusala akhiruhu bil alif. Diberi alif di bagian akhir munadanya. Jadi di dalam susunan nutbah ini kita kita menambahkan alif di bagian belakangnya. Itu kalimat Yusuf, di bagian belakangnya ada alif. Nah, alif itu adalah salah satu bentuk bacaan munada dalam bab nutbah. Jadi kalau kita ingin membuat susunan nutbah, kita bisa menggunakan cara semacam ini dengan kita menggunakan huruf nida wa, kemudian kita beri di bagian munadanya alif di belakangnya, menjadi wa yusufa. Itu adalah bentuk bacaan yang pertama. Yang kedua, antakhtimahu bil alifi wa ha as-sakti fil waqfi. Kita tidak hanya menambahkan alif di bagian belakangnya, tidak kita akhiri hanya dengan alif, namun juga kita tambahkan ha, huruf ha, ha us-sakat. Ya. Ha us-sakat, jangan dibaca huruf ha-nya dengan harokat hu, ha, atau hi, tidak. Harus dimatikan bacaannya. Jadi cara membacanya wa yusufah. Jadi di bagian belakangnya ada huruf alif dan ada huruf ha. Ini adalah bentuk bacaan yang kedua. Adapun bentuk bacaan yang ketiga untuk nutbah di dalam bab munada ini adalah kita menetapkan munada nutbah tersebut atau yang disebut dengan mandub tersebut seperti dengan bacaan munada yang lainnya. Yaitu sama seperti ketika kita memanggil Yusuf, wahai Yusuf. Nah, sekarang ketika seorang merintih, ya, ketika ia sedang mengenang atau sedang memanggil Yusuf dengan memanggil wa Yusufu, huruf nidanya menggunakan wa yang ia khusus untuk memanggil di dalam bab nutbah, di dalam bab rintihan. Kemudian kalimat Yusufnya sama dengan seperti pembahasan munada di awal perjumpaan kita atau di awal pembahasan kita terkait dengan munada. Wa Yusufu. Jadi ada 3 bacaan. Yang pertama adalah wa Yusufa. Kemudian yang kedua adalah wa Yusufah. Ada huruf haknya. Dan yang ketiga adalah wa Yusufu. Itu adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan
munada bab nutbah. Adapun tugas kita atau tugas kalian pada kesempatan kali ini adalah menghafalkan definisi dari nutbah beserta ketiga bentuk bacaan munada di dalam bab nutbah tersebut. Berikut contoh-contohnya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.